Selamat pagi adik-adik di rumah, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang indah ini dengan Kak Yeni dan Kak Etna. Dan satu lagi dan Kak Moni. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi dulu biar semangat. Adik-adik kita nyanyi dulu dari Kidung Ceria nomor 278. Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padaku. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padaku. Hati-hati kakiku yang kecil. Mulut, hati-hati mulutku yang kecil. Amin. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padaku. Hati-hati mulutmu yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Amin. Baiklah adik-adik, kalau tadi kita sudah menyanyi sama-sama, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kayak ini masih undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi lagi dari lagu Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Adik-adik berdiri ya. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi adik-adik. Aku bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Oke, adik-adik, kita mau berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami anak-anak-Mu di hari-hari yang kemarin ya Tuhan. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan perlindungan. Terima kasih ya Tuhan, semua itu atas berkat dan anugerah Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini, kami akan memulai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Tuhan berkati suara-suara kami yang akan kami pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan membaca litani pujian yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 3. Hari ini Kak ini akan dibantu dengan salah satu teman kita yang ada di rumah. Ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Judulnya Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Dari hari ke hari ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya.
yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ya, terima kasih. Halo adik-adik yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita persiapkan Alkitab kita. Kita siapkan Alkitab kita. Kita membaca Alkitab yang terdapat dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga 12. Udah adik-adik yang ada di rumah, kalau sudah ketemu adik-adik harus tandain ya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan. Kalau sepanjang malam Tuhan boleh jaga, boleh lindungi kami di dalam kami beristirahat. Kami bersyukur, banyak terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Tuhan boleh kumpulkan kami, kakak pelayan, adik-adik yang ada di rumah Tuhan, untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan membacakan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami membaca Tuhan, Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga apabila kami membaca Tuhan, kami dapat membaca dengan baik dan mengerti. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab, kita akan berdiri, dan kita membaca Alkitab secara bergantian. Kakak baca yang ayat pertama, Kak Monik yang baca ayat kedua, dan seterusnya sampai dengan 12. Kita mulai. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah baptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di rumah kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Jadi, sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba kakak pengen lihat adik-adik sudah duduk belum ya? Udah duduk manis belum ya? Coba ambil kursinya. Ya, bagi adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul ini kita akan menceritakan tentang Rasul Paulus. Adik-adik pernah dengar gak sih Rasul Paulus?
Yang kakak denger sih dulu Paulus pernah berbuat jahat sama anak-anak Tuhan. Tetapi karena Tuhan begitu sayang dengan Paulus, Tuhan memberikan tugas kepada Paulus. Tugasnya apa ya adik-adik, ada yang tahu? Yaitu tugasnya untuk memberitakan kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Kabar tentang keselamatan, yang dimana keselamatan itu berasal dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebenarnya nih ya, pada saat Paulus ingin memberitakan kabar gembira ini ke Efesus, Tuhan ini sebenarnya menugaskan Paulus untuk datang ke Efesus untuk memberitakan kabar gembira ini. Tapi ternyata untuk memberitakan kabar gembira ini tidak mudah adik-adik. Ini sangat susah. Banyak sekali halangan-halangan yang Paulus hadapi. Salah satunya, seperti yang Alkitab tadi bicarakan, bahwa ada yang mengumpat. Mengumpat itu apa ya adik-adik? Mengumpat itu mengejek, mengata-ngatain. Kayak misalnya adik-adik ngatain temennya, ih kamu kok makannya nggak habis, kayak gitu. Itu tidak boleh ya adik-adik ya, tapi harus mengajak adik-adik untuk mengajak temennya makannya lebih semangat lagi. Nah, Paulus ini juga merasakan hal seperti itu. Tetapi dengan tantangan-tantangan yang ada, Paulus tidak menyerah, Paulus tidak mundur, tapi Paulus malah semakin maju, semakin semangat untuk memberitakan kabar gembira. Nah, sekarang tugasnya adik-adik di sini adalah sama dengan Paulus, yaitu memberitakan kabar gembira ke seluruh dunia. Tapi salah satu contohnya yaitu yang pertama dulu nih, kita harus mau mendengarkan kata-kata orang tua. Adik-adik di sini ada yang nurut sama orang tua enggak? Kalau misalnya yang nurut, hebat adik-adik. Tapi kalau buat adik-adik yang tidak mau mendengarkan orang tua, itu sama saja melawan perintah Tuhan. Kakak pingin adik-adik mau menjadi anak yang baik, rajin belajar, turut dengan orang tua, yang terutama adalah rajin membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa, minta kesehatan, minta perlindungan kepada Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Itu juga merupakan suatu kebanggaan untuk adik-adik, merupakan suatu kabar gembira untuk dari adik-adik ke seluruh dunia. Dan satu lagi, harus wujudkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, kasih di mana kita harus mengasihi sesama kita. Ya adik-adik, jangan lupa ya. Kita setelah ini kakak sebenarnya punya tugas buat adik-adik. Kakak pingin adik-adik membuat tugas, yaitu bikin pembatas Alkitab. Kecil aja juga tidak apa-apa. Ini contoh aja ya adik-adik ya. Jadi untuk tugas adik-adik di depannya di sini, adik-adik diminta tolong sama mama atau papa ya untuk ditulis ya. Tulis di depannya yaitu Paulus. Ulang ya adik-adik ya. Untuk di depan Paulus. Dan di belakangnya adik-adik di sini harus diisi dengan memberitakan kabar gembira ke seluruh dunia. Jangan lupa adik-adik ya. Yang di depan tulis Paulus. Dan yang kedua di belakangnya untuk tulis dengan memberitakan kabar gembira ke seluruh dunia. Minta tolong sama mama papahnya ya adik-adik ya untuk bantu membuat pembatas Alkitab ini. Dan ingat pesan kakak yang tadi ya, untuk memberitakan firman Tuhan, jangan lupakan atas ajaran orang tua kita, ajaran Tuhan Yesus Kristus ke kita, yaitu tentang kasih. Jangan lupa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk adik-adik kelas TK diminta untuk membuat pembatas Alkitab. Di sini sebenarnya bahan-bahannya ada kertas A4 berwarna, tapi adik-adik bisa menggunakan kertas yang lain sih, menggunakan kertas apapun yang adik-adik punya di rumah untuk membuat pembatas Alkitab ini. Dan di sini ada gunting, ada lem, dan double tip. Ya, untuk membuat ini adik-adik yang punya kakak Monik adanya itu persegi panjang seperti ini. Tapi nanti adik-adik kakak minta untuk di depan ditulis dengan kata Paulus,
Dan di belakang tolong tulis dengan memberitakan kabar gembira untuk seluruh dunia. Jangan lupa ya adik-adik ya, untuk di depan Paulus dan untuk di belakang memberitakan kabar gembira untuk seluruh dunia. Ya adik-adik ya, adik-adik bisa membuat pembatas Alkitab ini sesuai dengan keinginan adik-adik. Adik-adik mau yang lingkaran, mau bentuk love, terserah adik-adik. Oke? Adik-adik, aktivitas adik-adik yang khususnya anak tanggung dan kecil, kita membuat gambar Alkitab. Nah, gambar Alkitab seperti ini, dan adik-adik jadinya seperti ini. Kita membuat ya, kita tulis yang di sebelah di sini, kita tulis firman yang kita sampaikan tadi, dan yang lembar ini, lembar yang kedua ini, tulis adik-adik tulis pesan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tugas hari ini dalam aktivitas minggu kita di Pelkat PA ini, kita akan membuat untuk anak TK, untuk kelas anak TK, kita membuat pembatas Alkitab. Nanti adik-adik bikin contoh seperti ini, atau bisa nanti berbentuk lingkaran atau bentuk love. Nah, di depannya ini adik-adik tulis Paulus, ya. Seperti ini contohnya. Paulus. Nah, nanti di belakangnya adik-adik tulis memberitakan kabar gembira bagi dunia. Adik-adik tulis dengan tulisan adik-adik sendiri. Jangan ditulisin papa mama ya. Oke, ini untuk anak kelas TK. Kalau untuk anak tanggung dan kelas kecil, adik-adik membuat gambar Alkitab. Seperti tadi yang sudah dikasih adik-adik dengar, pembacaan Alkitabnya apa, firmannya apa. Nanti di sini pesan dari firman Tuhan itu apa. Ya adik-adik ya, ini contohnya. Oke adik-adik, nanti kalau misalnya adik sudah mengerjakan, adik-adik minta tolong papa atau mama foto tugasnya ini, pembatas Alkitab dan tugas gambar membuat Alkitab ini. Minta tolong papa mamanya fotoin, terus minta tolong dikirimkan ke kakak lain sektor. Oke adik-adik, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Baik, yang ketiga. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, kembali lagi kami datang tunduk sejenak di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, banyak terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah dengarkan bersama-sama, biarlah Tuhan menjadi berkat buat orang lain dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan akan gereja-gereja kami Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan akan gereja kami, gereja Immanuel Bekasi di sini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan gereja kami. Kami berdoa juga Tuhan, Ibu pendeta kami, Ibu Dian Lumban Kalangi Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati akan pelayanannya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan selalu Tuhan. Biarlah tugas yang Tuhan percayakan kepada Ibu Pendeta kami, biar Ibu Pendeta Tuhan boleh jalankan itu, boleh menjalankan tugasnya dengan baik, dengan penuh sukacita. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan akan Ibu Pendeta Deston Marlis Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang berasal daripada-Mu, sehingga tugas yang Tuhan percayakan boleh
Ibu Pendeta, jalankan itu dengan penuh sukacita, hanya berasal daripadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan akan PHMJ yang senantiasa selalu Tuhan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kebijaksanaan selalu kepada mereka, sehingga mereka menjalankan tugas mereka juga dengan baik. Kami juga berdoa juga Tuhan akan karyawan-karyawan gereja yang ada Tuhan. Tuhan berkati mereka, biarlah Tuhan mereka boleh bekerja penuh sukacita, penuh tanggung jawab, dan boleh mereka bekerja itu hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan kan lingkungan gereja di sini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkati semua kami Tuhan, supaya kami boleh menjalankan kegiatan kami setiap hari di lingkungan sini. Mereka juga boleh menerima kami di tengah-tengah mereka. Ajarkan kami Tuhan supaya kami saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa syafaat ini kami ingin mendoakan untuk orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan atas Engkau memberikan orang tua kami yang sayang kepada kami. Tuhan berikan kesehatan dan berkat dan kekuatan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman, orang sakit, dan orang yang terpapar COVID-19. Tuhan jamah dan urapi tubuh mereka, semoga mereka cepat sembuh. Tuhan Yesus berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka memperoleh kesehatan dan kekuatan yang asal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami mau sampaikan kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Atas kasih dan setiamu ya Bapa, kami telah mendengarkan seluruh daripada firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar tadi ya Bapa, dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami selayaknya sebagai anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, pada hari ini ya Bapa, kami tidak lupa ya Bapa untuk mendoakan bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan di mana Engkau tahu ya Bapa, bangsa negara kami ini ya Bapa sedang dilanda oleh segala bentuk penyakit yang ada ya Bapa, baik COVID walaupun malaria ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau akan melindungi, Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kesehatan bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami di sini juga berdoa ya Bapa untuk kepala negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo serta wakilnya ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau memberikan kebijaksanaan baginya ya Bapa untuk membangun negara ini menjadi lebih baik ya Bapa, untuk membangun rakyatnya, untuk menyadarkan rakyatnya, untuk menjaga daya tubuh mereka ya Bapa, untuk menjaga juga kesehatan rakyatnya ya Bapa. Kami akan percaya Engkau akan memberikan pertolongan-Mu ya Bapa kepada kepala negara kami ini ya Bapa, terutama bagi rakyat negara Indonesia ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk segala kepala-kepala petinggi-petinggi di negara ini ya Bapa, serta seluruh rakyat di Indonesia ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, Engkau selalu memberikan keputusan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang ada di sini ya Bapa. Ya Bapa, kami di sini hanya bisa menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Doa ini belum sempurna ya Bapa, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat.
Mari adik-adik kita memberikan persembahan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Namun yang terpenting mencintai Tuhan Yesus sebab Ia telah lebih dulu mencintai kita. Adik-adik siapkan uangnya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah persembahan syukur ini dapat berguna bagi pelayanan kasih di gereja kami ya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga tangan-tangan yang sudah memberikannya, terkhusus untuk kedua orang tua kami yang sudah menyediakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Mu yang melimpah bagi kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam nama satu, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat anak-anak. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama boleh menjadi berkat buat kita semua dan kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu kita menyanyi dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Kita masuk dalam doa penutup. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas pimpinan dan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa bersama adik-adik kami di rumah mereka masing-masing. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Bapa terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.